Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Organization of the Black Sea Economic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam. Politik dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, termasuk dalam hubungan antar negara. Kedua hal tersebut pula yang menjadi dasar kuat berdirinya sebuah organisasi regional yang mengindikasikan adanya penguatan regionalisme. Stabilitas politik dan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan regionalisme yang tertuang dalam bentuk kerjasama kawasan. Hal ini pula yang mendasari kerjasama Black Sea Economic Cooperation atau disingkat dengan BSEC yang kemudian menjadi sebuah organisasi regional yang pada tahun 1909 kawasan Laut Hitam mempunyai kondisi perpolitikan tidak stabil. Hubungan antar negara di kawasan cenderung tidak harmonis, terdapat konflik internal antar negara. Kondisi tersebut mempengaruhi perekonomian negara yang berada di kawasan Laut Hitam, yang sebagian besar merupakan bagian dari Eropa Timur. Penandatangan Istanbul Summit Declaration dan penyertaan Bosporus oleh kepala negara dan pemerintah di kawasan Laut Hitam pada 25 Juni 1992 merupakan dasar dari berdirinya BSEC. Pada bulan Maret 1904, markas BSEC diresmikan di Istanbul. Markas BSEC ini yang dikenal dengan The Permanent International Secretariat of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation atau BSEC Permis. Walaupun dasar pembentukannya disepakati pada tahun 1992, piagam BSEC diterima oleh internasional pada tanggal 1 Mei 1999. Pengakuan internasional membuat BSEC berubah menjadi sebuah organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi. Semenjak itu, BSEC tidak hanya bersifat kerjasama antar negara di kawasan, tetapi sebuah organisasi regional yang menjadi wadah komunikasi negara-negara yang bergabung di dalamnya. Adapun negara yang tergabung dalam BSEC dan sekarang menjadi anggota dari organisasi BSEC, yaitu Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Yunani, Moldova, Rumania, Rusia, Serbia, Turki, dan Ukraina. Di dalam forum BSEC, ke-12 negara anggota dapat menegosiasikan kepentingannya di berbagai bidang, seperti pertanian, agroindustri, keuangan, dan perbankan, budaya, keamanan, pendidikan, bantuan darurat, energi, lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan farmasi, teknologi informasi dan komunikasi global, pemerintahan yang baik, pariwisata, perdagangan, transportasi. Organisasi regional BSEC juga membentuk kerjasama dengan sejumlah negara di luar kawasan dan organisasi internasional lain. Rekan kerjasama BSEC ini diberi status observer dan third party. Status observers diberikan dan diambil oleh dewan berdasarkan rules of producer. Negara atau organisasi internasional yang mendapatkan hak untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam kinerja BSEC. Adapun negara dan organisasi internasional yang mendapatkan status observers yaitu Austria, Belarus, Kroasia, Ceko, Mesir, Prancis, Jerman, Israel, Italia, Polandia, Slovakia, Tunisia, Amerika Serikat. Sementara itu, pihak-pihak yang mendapatkan status pihak ketiga merupakan organisasi internasional atau negara yang hanya tertarik untuk melakukan kerjasama atau menjalin dialog pada bidang-bidang tertentu yang menjadi perhatian. Adapun pihak-pihak yang menjadi third party dalam BSEC yaitu Hongaria, Iran, Jepang, Korea Selatan, Montenegro, dan Slovenia. Setiap kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat BSEC dan lembaga terkait. Di dalam perjanjian tersebut juga disepakati sejumlah proyek kerjasama, kegiatan-kegiatan yang dibentuk dan dilaksanakan oleh BSEC. Berpegang pada sejumlah prinsip, yaitu mengutamakan hubungan persahabatan dan negara bertetangga yang baik, serta tidak bertentang dengan nilai-nilai institusional di tingkat internasional. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsensus, kecuali untuk permasalahan yang sudah dapat diselesaikan melalui rules of producer. Regionalisme dan politik kawasan Laut Hitam merujuk pada sikap, kesetiaan, dan pandangan yang berfokus perspektif kolektif masyarakat mengenai wilayah atau kawasannya. Namun dalam pengembangannya,
Regionalisme mempunyai sejumlah karakteristik baru. Pertama, membentukan regionalisme dengan adanya kerjasama antar kawasan. Kedua, kekuatan ekonomi dan politik yang besar sangat penting untuk regionalisme, tetapi kerap kali tidak ikut berpartisipasi dalam melaksanakannya di tingkat regional. Ketiga, regionalisme meliputi negara maju dan berkembang. Keempat, terdapat variasi tingkat institusional di berbagai negara. Kelima, regionalisme baru mempunyai karakter multidimensional. Keenam, regionalisme berasal dari bawah atau dalam. Ketujuh, suatu negara dapat memasuki lebih dari satu organisasi regional. Kedelapan, membentuk hubungan interkawasan yang bersifat multilapis. Laut Hitam bukan hanya kawasan yang mengandung dengan sumber daya minyak, tetapi juga mempunyai nilai strategis dalam perpolitikan negara-negara yang berada di sekitarnya. Negara-negara yang berada di sekitar Laut Hitam tidak mempunyai hubungan yang harmonis. Hal ini terjadi karena adanya faktor sejarah memunculkan sejumlah negara kecil pecahan Uni Soviet. Selain itu, Rusia sebagai negara yang mewarisi kekuasaan Uni Soviet masih menyimpan sentimen masa lalu pada negara-negara besar pada masanya, seperti Turki dan Iran. Amerika Serikat mengambil peranan dalam peta perpolitikan Laut Hitam. Negara adikos tersebut menempatkan pasukan di North Atlantic Treaty Organization atau NATO di negara adik di kawasan Laut Hitam. Selain itu, sejumlah negara yang berada di kawasan tersebut juga didorong untuk menjadi anggota NATO. Turki, Belarus, dan Ukraina juga diperkirakan akan menjadi anggota NATO, mengikuti jejak negara-negara Balkan yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania. Penggabungan diri negara-negara tersebut ke dalam NATO memperbesar ancaman terhadap Rusia yang merupakan pengganti dari Uni Soviet. Hal tersebut yang kemudian mendorong Rusia untuk melakukan invasi ke Georgia yang merupakan pecahan dari Uni Soviet dan menganeksasi Chechnya yang mempunyai posisi kunci untuk mendapatkan akses ke Laut Hitam. Sementara itu, Rusia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Azerbaijan karena negara tersebut berhubungan baik dengan Iran. Namun Rusia mempunyai hubungan baik dengan Armenia yang mempunyai sentimen sejarah terhadap Turki. Peta perpolitikan tersebut menunjukkan hubungan yang tidak harmonis antar negara di berada kawasan Laut Hitam. Kondisi perpolitikan regional ini mempengaruhi kerjasama di tingkat regional, termasuk pencapaian tujuan dari organisasi regional yang dibentuk oleh negara. Kondisi perpolitikan ini pula yang akan mempengaruhi perekonomian setiap negara. Hal ini akan berdampak pada perekonomian regional dan internasional. Kondisi perpolitikan tersebut hampir tidak mempunyai celah untuk mengadakan kerjasama regional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Setiap negara mempunyai kepentingan yang saling bertentangan dengan negara lain. Hal inilah yang membuat hubungan antar negara cenderung menuju konflik. Namun negara-negara di kawasan Laut Hitam mempunyai perhatian lain. Kepentingan ekonomi negara-negara di kawasan mendorongnya untuk membentuk kerjasama regional yang disebut dengan BSCC. Sebagai bentuk dari regionalisme, BSCC menunjukkan regionalisme baru. Hubungan kerjasama yang dijalin oleh BSCC tidak hanya melibatkan negara-negara anggota, tetapi juga organisasi regional lainnya termasuk Uni Eropa. Selain itu, negara-negara anggota BSCC juga merupakan anggota dari organisasi regional lainnya. Oleh karena itu, setiap perkembangan yang terjadi di BSCC mempengaruhi organisasi regional yang lainnya, ataupun kawasan pada tataran yang lebih tinggi, seperti Eropa Timur dan benua Eropa. Pencapaian BSCC dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Eropa Timur banyak konflik yang terjadi di kawasan Laut Hitam, baik yang bersifat domestik maupun antar negara. Sebagaimana tujuan pembentukannya, BSCC mempunyai peranan penting dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan Laut Hitam. Kerjasama yang dijalin BSCC dengan Uni Eropa merupakan salah satu bukti nyata peran BSCC dalam menjaga stabilitas kawasan, baik di bidang ekonomi maupun politik. Selain itu, BSCC juga menjalin kerjasama dengan UNDP untuk melaksanakan sejumlah program kesejahteraan di negara-negara yang mengalami konflik domestik. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga dukungan psikologis ke negara-negara pasca konflik. Bantuan tersebut tidak hanya mencapai dorongan moral dan material kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dukungan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara yang berada di kawasan Laut Hitam. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa negara-negara anggota BSCC yaitu Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Yunani, Moldova, Rumania, Rusia,
Serbia, Turki, dan Ukraina. Dari ke-12 negara anggota BSIC, 5 diantaranya berada di wilayah Eropa Timur, yaitu Albania, Ukraina, Serbia, Moldova, dan Rumania. Sementara itu, negara Eropa Timur juga berperan sebagai observer dalam BSIC, yaitu Kroasia, Slovakia, Ceko, Polandia, dan Belarus. Dengan demikian, hanya ada 5 negara Eropa Timur yang tidak terlibat dalam BSIC, yaitu Hungaria, Latvia, Bosnia, dan Herzegovina, Macedonia, dan Estonia. Hal ini menunjukkan bahwa BSIC mempunyai nilai strategis tidak hanya untuk negara-negara di sekitar Laut Hitam, tetapi juga negara-negara Eropa Timur secara menyeluruh. Aktivitas BSIC yang mampu menjembatani kepentingan politis dari setiap negara anggota dan melewati konflik-konflik yang terjadi di sekitar Laut Hitam, mendorong perbaikan kondisi ekonomi di negara-negara anggota. Stabilitas ekonomi dari 5 negara Eropa Timur dan bergabung dalam BSIC dapat mendorong perekonomian di seluruh kawasan Eropa Timur. Apalagi sejumlah negara Eropa Timur bertindak sebagai observer yang turut berperan aktif dalam aktivitas BSIC. Negara-negara observer ini dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan dalam BSIC. Peranan negara-negara observer yang berasal dari Eropa Timur ini merupakan kunci dari pencapaian BSIC dan penentu stabilitas ekonomi, khususnya di Laut Hitam dan umumnya di Eropa Timur. Regionalisme mengalami penguatan pada masa kini. Regionalisme mendorong peningkatan kerjasama antar negara di kawasan Laut Hitam untuk menjaga stabilitas perekonomiannya. Walaupun banyak terdapat konflik di sekitar Laut Hitam, kesempatan sejumlah negara untuk meningkatkan diri dalam BSIC dan bertindak secara kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan dan menjadi dasar kekuatan pelaksanaan peranan BSIC. Perkembangan yang terjadi dalam interaksi negara-negara anggota dan pencapaian dari program-program yang dilaksanakan BSIC mempengaruhi kondisi ekonomi dari negara-negara lain yang menjadi observer atau third party pada tingkat regional yang lebih tinggi. Pencapaian BSIC juga mempengaruhi Eropa Timur, stabilitas kawasan Laut Hitam, dan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi di Eropa Timur. Oleh karena itu, BSIC merupakan kunci stabilitas ekonomi di Eropa Timur. Sekian dari pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.